Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer dalam mata kuliah Pemrograman Web 2. Baik teman-teman, di sini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, yang mana nanti kita akan membahas mengenai fungsi string. Untuk pertemuan hari ini akan sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mana jika pertemuan-pertemuan sebelumnya saya lebih suka menggunakan penjelasan di subin teks ya. Tapi untuk pertemuan hari ini saya di sini akan lebih banyak membahas mengenai materi yang sudah saya share di dalam draft yang linknya saya lampirkan di Siakat. Jadi harapannya nanti biar teman-teman sendiri itu mencoba, ya tidak hanya melihat di milik saya, tetapi bisa mencoba mempraktekkan sendiri ya, karena rasa ingin tahu apakah benar sih yang tampil nanti akan seperti itu. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman mencoba mempraktekkan dengan membuat sebuah dokumen PHP tentunya. Terus nanti silahkan teman-teman buat contoh-contoh di sini. Ya meskipun ini tidak dikumpulkan, tapi setidaknya teman-teman pernah lah untuk mencoba ya untuk membuat file PHP. Karena saya yakin kuliah online ini sangat tidak efektif dan ada beberapa mahasiswa yang tidak mau mencobanya. Nah, kerugiannya nanti di teman-teman sendiri ya, nanti ketika UTS ataupun UAS teman-teman tidak bisa menjalankan program ataupun tidak bisa mengerjakannya, karena nanti dari UTS maupun UAS-nya nanti saya minta untuk mengumpulkan tugas project ya. Oke, jadi fungsi string ini adalah fungsi yang mengolah kata ataupun huruf. Fungsi-fungsi tersebut diantara itu yang pertama ada add slash ya. Jadi add slash menambahkan garis slash atau tanda slash. Ya, jika mengandung karakter tanda petik 1, tanda petik 2 dan backslash. Ya, misalkan teman-teman ingin membuat tulisan seperti ini ya. Kita membuat sebuah variabel terlebih dahulu ya, ini namanya str ya atau string, nilai kamu 0 besar. Ya. Ini jika digunakan atau jika tanpa menggunakan add slash. Ya, echo tanpa add slash. Nah, kita cetak $str-nya. Ya. Bagaimana nanti tampilnya itu? Ya, tanda petiknya. Kemarin kita sudah mempelajari ya, tanda petik 2 bisa digunakan di luar jika di dalamnya ada tanda petik 1. Jadi nilai kamu 0 besar. Nah, ini dengan menambahkan add slash. Ya, kita tambahkan add slash seperti ini. Nanti yang tampil adalah nilai kamu 0 slash tanda petiknya itu sebelumnya ada slashnya ya. Terus benar. Ya, itu contoh kita bisa menambahkan suatu fungsi-fungsi string, dan yang fungsi pertama itu adalah menambahkan garis slash ya, backslash. Oke, itu. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk explode dan implode. Ya. Yaitu menampilkan array dari sebuah string dengan cara memilih kalimat berdasarkan separator yang diberikan. Ya, contoh di sini saya membuat suatu variabel bernama str lagi. Kemudian di dalam str tersebut saya menginputkan value, beberapa value sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi ada garis miringnya di setiap per penambahan value yang lain. Nah, jadi antara 1 dan 2 ada garis slash-nya. 2 dan 3 ada slash-nya. 3 dan 4 ada slash-nya. Begitu juga 4 dan 5. Nah, coba kita tampilkan menggunakan explode. Ya, explode itu kita kayak semisal ingin menghapus gitu ya. Dolar hasil explode tanda garis miring ini ya, kemudian str. Nah, tampilnya bagaimana? Tampilnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis miringnya itu hilang ya teman-teman. Atau kita bisa juga tampilkan secara perulangan. Ya. Well, ya, masih ingat ya perulangan dengan menggunakan while. Jadi nilai awal dulu, kemudian while. Jika nomor kurang dari sama dengan 5, echo hasil. Hasil ini ya kita tampilkan ya
dengan menggunakan perulangan. Nolnya itu di plus. Jadi ini pertama, ini kedua, ini ketiga, seterusnya. Oke, hasilnya yang atas ini. Jadi slash-nya tidak ditampilkan. Nah, sedangkan kalau explode garis miring str3, jadi yang dihilangkan itu pada bagian pertama dan kedua saja. Ketiganya normal. Nah, hasilnya maka seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti teman-teman silahkan coba diganti ya. Ini angka 3-nya itu menjadi 2. Hasilnya seperti apa? Dicoba lagi diganti 1. Hasilnya seperti apa? Nah, dicoba biar teman-teman paham. Oke. Kemudian ada implode. Ya. Implode, teman-teman masih ingat untuk membuat sebuah variabel array, kita menggunakan yang namanya indeks ya. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan seterusnya. Nah, tadi kalau explode itu kan untuk membuang garis miringnya. Misalkan di atas sana ada garis miringnya, tapi kita ingin membuangnya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya explode. Tapi jika tidak ada garis miringnya, dan kita ingin membuatnya, ya istilahnya di sini ya, ini kan antara variabel array 1, 2, dan 3 itu nggak ada garis stripnya. Tapi kita ingin menampilkannya seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan yang namanya implode. Ya, kita tambahkan strip di antara array tersebut. Hasil implode. Ya, jadi kita membuat sebuah variabel baru lagi, yang mana variabel tersebut digunakan untuk menambahkan garis strip dan juga variabel str-nya. Dan coba tampilkan variabel yang baru kita buat, yaitu hasil. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, yaitu bedanya implode sama explode. Kalau explode membuang kata yang akan kita hilangkan di sana, sedangkan kalau implode kita akan menambahkan suatu kata ataupun suatu simbol yang ada di sini. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, ada HTML entities ya, itu mengkonversi bentuk HTML ke dalam bentuk entity HTML. Nah, contoh di sini saya membuat sebuah situs ya. Nah, saya tampung dulu tapi di dalam sebuah variabel str. Situs resmi Stekom, ini menggunakan tag B ya, tag bold, tag yang dimiliki HTML, tapi masuk ke dalam PHP. Ya, bisa ditulis seperti ini, yang penting masuk di dalam echo nantinya ya. Nah, tapi di sini kan nggak ada echo-nya, Pak. Nah, echo-nya nanti di bawah untuk menampilkannya. Ya, ini membuat tag href ya, http://stekom.ac.id. Klik di sini. Nah, coba kita tampilkan tanpa menggunakan HTML entities ya, entity. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya, klik di sini itu berarti dia akan berupa link ya. Kalau diklik mengarah ke http://stekom.ac.id. Nah, bila mana teman-teman ingin membuat suatu pernyataan ataupun suatu penjelasan di web teman-teman, yang mana teman-teman akan melihatkan URL ya, ataupun teman-teman membuat tutorial PHP. Nah, biar sintak ini itu muncul ya, sintaknya itu muncul. Nah, ini kan kita menggunakan HTML entities. Nah, hasilnya nanti akan muncul tag B-nya, kemudian tag href-nya, link-nya. Nah, misalkan tutorial cara membuat sebuah link di dalam HTML di dalam PHP. Silahkan tuliskan seperti ini. Nah, jadi kita tidak usah menulis ulang. Ini tidak usah menulis si href http stekom.ac.id dengan menggunakan echo. Kita cukup panggil aja nama variabelnya, kemudian kita bisa perlihatkan di bawahnya. Nah, maka tampilnya akan menjadi seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Ya, oke, itu HTML entities. Jadi dia mencetak sesuai dengan yang ada di pesannya. Ya, tidak mencetak berdasarkan fungsinya. Ya, jadi dia tidak akan dieksekusi ini ya. Tapi dia akan istilahnya melihat jeruannya lah istilahnya ya. Oke ya. Nah, yang keempat ini yang sering digunakan juga bila mana teman-teman ingin membuat sebuah form login atau input text ya. Ada atrim, ada retrim, ini bukan tapi ltrim, rightrim, terus ttrim ya, atau trim gitu.
Kemudian masing-masing menghapus karakter di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan sebelah kiri kanan. L itu berarti left, dia akan menghapus karakter kosong yang ada di bagian kiri. Kemudian right trim, nah dia akan menghapus karakter yang ada di sebelah kanan, karakter kosong tentunya. Dan kalau trim saja dia otomatis akan menghapus di sebelah kiri dan kanan. Ya, karakter yang dihapus itu adalah karakter spasi ya. Contoh di sini ya, echo ya. Ini str ya, kita membuat sebuah variabel yang mana itu di sebelah kiri dan kanannya itu ada spasinya. Ya. Ingat teman-teman, kita membuat spasi berapapun kalau di halaman HTML maupun PHP dia akan terbaca satu ya, satu spasi. Nah ini akan mempengaruhi ketika teman-teman ingin membuat form login. Nah, jika si user itu lupa, ya di awalnya itu dia menaruh spasi dulu, maka dia tidak akan bisa login meskipun sudah benar ya, username-nya admin, password-nya admin. Tapi ternyata di bawah, di sebagian kiri dari tulisan admin itu ada spasinya, atau di sebagian kanan dari tulisan admin itu ada spasinya. Nah, alangkah lebih bagus spasi tersebut nanti kita bisa hapus ya. Contoh di sini kan kita membuat sebuah str menghapus karakter kosong gitu kan, tapi sebelah kiri ada spasi, kanan juga ada spasi. Coba kita kalau tampilkan apa adanya, ya kita menggunakan fungsi str gitu aja, itu hasilnya seperti ini. Sebelah kiri ada spasi, sebelah kanan ada spasi. Ya, ini ada garis lurus itu hanya untuk memperlihatkan saja bahwa di str tersebut sebelah kanannya ada area kosong. Ya. Terus saya di sini menggunakan left trim. Ya, left trim, maka jadi bagian kirinya itu mepet. Spasinya akan hilang. Ya, tapi yang kanan tetap ada spasinya karena yang saya hapus adalah bagian left saja. Nah, teman-teman masih ingat ya untuk penggabungan dari sebuah string, kemudian dari variabel, dan juga untuk tambahan string lagi kita menggunakan penghubung yang namanya titik ini. Nanti dia akan menggabungkan sebuah variabel, kemudian string menggunakan tanda petik. Kenapa nggak ditulis langsung aja Pak? Kemarin kan bisa ltrim $str. Iya, untuk contoh yang pertama ini Anda bisa gabung langsung bisa ya, karena variabelnya tidak kita otak-atik. Tidak kita berikan perintah ltrim atau rtrim ataupun trim. Tapi untuk 3 contoh di bawahnya, yang line 5, 6, 7 itu kan kita menggunakan fungsi dari left trim, right trim, dan juga trim. Maka kita harus membuatnya seperti ini. Kita mau tidak mau harus membuat variabel, membuat apa namanya, mencetak suatu string, kemudian kita tambahkan dengan variabel. Tapi variabelnya memiliki embel-embel, memiliki settingan, memiliki fungsi trim. Ya. Ini ltrim, kita menghapus pada bagian kiri, yang kanannya masih ada spesinya. Kemudian kalau right trim berarti yang dihapus di sebelah kanannya. Ya, dihapus pada sebelah kanan. Nah, di sini pada bagian kanan dia, yang kedua ya, ini ya dihapus, tapi yang kiri masih ada space-nya. Tapi kalau kita menggunakan trim gitu saja, maka otomatis kanan dan kiri akan dihapus seperti ini. Kalau nggak percaya silahkan nanti dicoba ya. Dan harapan saya teman-teman benar-benar mau mencoba. Jangan sama seperti kelas yang satunya ya, angkatan berapa saya lupa, tapi bukan angkatan Anda. Sampai UTS ya, dia tidak bisa menjalankan project file PHP-nya. Ya, di UTS-nya itu kan saya suruh membuat sebuah laporan ya, berupa capture-nya. Dia dituliskan di sana, saya nggak bisa menjalankan atau tidak bisa membuka file PHP-nya. Ternyata caranya berbeda dengan HTML. Nah, kalau HTML enak ya, tinggal di codingnya ini tinggal klik kanan open in browser, ataupun filenya itu ketika disimpan dengan HTML di double klik dia akan muncul di web browser. Tapi kalau di PHP kita kan harus menggunakan web server, mau baik SAM, WAM, atau LAM, atau MAM. Kemudian filenya harus kita taruh di dalam htdocs atau www, tergantung dari web servernya. Nah, sekaligus untuk mencoba-coba juga ya teman-teman, bagi yang belum ini khususnya. Kalau yang sudah ya biar lebih tahu aja. Ya, ditambahkan ataupun dicoba ini. Ya, meskipun tidak dikumpulkan, harapan saya teman-teman tetap mencobanya. Oke, itu mengenai trim. Kemudian selanjutnya ada substring. Ya, substring itu pengambilan
kata ya di dalam suatu variabel. Nah, kita kan membuat sebuah kalimat di dalam variabel. Kalimat itu bisa terdiri dari beberapa kata. Contohnya di sini saya membuat kalimat belajar PHP di Stekom. Saya itu akan menampilkan hanya akan menampilkan PHP gitu aja. Ya, saya akan menampilkan kata PHP gitu aja dan saya ambilkan dari str. Ya mungkin kalau hanya ingin menampilkan PHP tinggal enak Pak, Eko kemudian petik PHP gitu aja. Iya, itu juga bisa. Nah, tapi nanti di lain kesempatan mungkin teman-teman ingin menampilkan kalimat yang sangat panjang sekali tapi diambilkan dari suatu variabel. Ya, jadi istilahnya PHP ini nanti kalimatnya itu panjang sekali. Ada beberapa kata di sana. Ya, kita bisa menggunakan substring, kemudian ini ada ya, stringnya atau variabelnya, terus awal pengambilannya itu dimulai dari karakter nomor berapa. Nah, di sana saya berikan 8 karena di sini 8 itu masuknya nanti di huruf P. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya, jadi spasi itu juga dihitung ya. Kemudian kita akan tampilkan berapa karakter dari karakter nomor 8 tersebut. Kan kita tampilkan 3. Oh, jadi nanti yang tampil adalah PHP. Ya, kalau kita akan tampilkan Stekom, berarti di sini saya isi berapa kira-kira? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 kemudian 3-nya saya ganti menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, menjadi 15 dan 6. Nah, coba nanti teman-teman dipraktekkan, dicoba untuk menampilkan kata Stekom ataupun kata yang lainnya jika teman-teman ingin membuat sebuah value yang lain. Oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu mengenai substring. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Oke, saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya MD5, yaitu mengkonversi nilai string atau variabel menjadi data acak dengan kombinasi antara huruf dan angka sebanyak 32 karakter. Seperti ini. Biasanya teman-teman kalau sudah bermain di dalam database, ya, ketika teman-teman membuat sebuah form login, maka form login tersebut sandinya, passwordnya itu tersimpan seperti ini. Itu mengantisipasi jika ada hacker yang bisa masuk ke dalam database kita. Nah, jadi jika ada hacker ataupun orang lain yang bisa masuk ke dalam database kita, ya, dia akan tetap bingung. Wah, ini passwordnya username-nya admin, passwordnya administrator. Ya, tapi yang tampil di database itu adalah angka-angka ini, acak-acak itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita buat ya suatu password administrator. Kemudian kita tampilkan tanpa menggunakan fungsi MD5. Ya, ini sebelum menggunakan MD5, kita panggil passwordnya seperti ini. Tetap administrator yang dicetak. Tapi ketika kita tambahkan MD5, kemudian dalam kurung $password, maka yang tampil adalah seperti ini. Ya, yang tampil adalah seperti itu. Acak-acakan datanya. Nah, ini teman-teman mungkin pernah mendapatkan materi keamanan komputer ya. Nah, di sana ada kriptografi, steganografi, mengacak isi data. Kalau teman-teman sering bermain media sosial, mungkin juga akan menemukannya. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, silahkan artikan nama Anda sendiri. Ya, misalkan A itu 1, B itu 2, dan C itu 3. Atau A itu sama dengan I, B sama dengan U, ya dibuat seperti itu. Pernah kan melihatnya seperti itu? Itu sebenarnya keamanan data, teman-teman. Jadi untuk mengirim data ataupun menyimpan data, tapi biar lebih aman. Kata sandinya atau kata kuncinya itu ya pasangan tadi ya. Jika A itu sama dengan 5, A sama dengan 2, ya, ataupun yang lainnya. Atau gini contohnya ya. Jika A sama dengan 1, atau huruf aja ya. Nah, itu sama dengan H.
diplesetkan beberapa huruf. B itu sama dengan I. Kemudian A, B, C. C itu sama dengan J. Saya besarkan ya. Terus A, B, C, D. D itu sama dengan K. E itu sama dengan I, J, K, L ya. Nah, terus diteruskan sendiri sampai selesai. Nah, silakan artikan kata rumah misalkan atau password. Password itu nanti hasilnya menjadi apa? Ya, jika kita paskan P itu menjadi apa nanti di sini? A-nya itu menjadi H, S-nya menjadi apa? W-nya menjadi apa? O-nya nanti menjadi apa? R-nya menjadi apa? Mengacak data seperti itu. Ya, ini tekniknya juga sama, cuma di sini dia menjadi 32 karakter. Ya, diacak-acak. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke ya, yang selanjutnya ada print dan echo. Ini sudah kita bahas ya, sama-sama berfungsi untuk mencetak teks ke browser. Ya, oke. Jadi kita nggak usah bahas lagi ya. Kita lewati ada str, yaitu mencocokkan kata yang dicari dengan yang ada di dalam kalimat. Nah, untuk penulisannya adalah string kalimat, string kata yang dicari. Contoh di sini kita membuat sebuah variabel email yang isinya pelajar.stekom@gmail.com. Nah, kita mencari domainnya, ya, domain str dari email. Ya, str, ini kan, str dari email. Yang kita cari adalah @-nya. Ya, yang kita cari adalah @-nya. Echo domain. Jadi yang ditampilkan @gmail.com. Ya, jadi kata setelah ini akan dicetak. Nah, kalau kita akan menampilkan stekom@gmail.com, berarti kita cukup menuliskan S itu aja. Dengan catatan di belakang sana nggak ada S lagi ya. Karena kalau ada S lagi nanti dia akan dimulai dari sini. Misalkan pelajars, ada S-nya di sini, maka s.stekom@gmail.com. Nah, coba nanti teman-teman diganti S ini menjadi G, nanti hasilnya bagaimana? Ya. Cukup mudah sebenarnya. Ya. Cuma ini kalau nggak dipraktekkan nanti teman-teman akan lupa. Ya. Nah, fungsi selanjutnya ada str replace, ya namanya aja replace, yaitu untuk mengganti sebuah kalimat. Nah, string kata yang dicari, string pengganti ya kalimat. Contoh di sini, saya adalah mahasiswa Stekom. Nah, jika kita langsung tampilkan ruler str, maka ya tampilnya saya adalah mahasiswa Stekom. Nah, kemudian saya ini akan saya ganti menjadi kami. Nah, tapi gantinya itu nggak di sininya, nggak di dalam variabelnya. Yang di belakang masih sama, tapi yang akan saya ganti itu hanya saya saja. Nah, coba di sini saya membuat variabel baru ya, str replace. Saya menjadi kami. Nah, mungkin teman-teman kopas dari web ya, kopas dari internet misalkan. Saya kasih, silakan buat project PHP sembarang terserah Anda. Yang penting ada fungsinya, fungsi PHP-nya. Nah, Anda download, wah ternyata di sana menyantumkan nama pembuatnya ataupun nama tokonya itu misalkan toko ABC gitu ya. Akan Anda buat menjadi toko Anda atau toko kami. Nah, kan banyak sekali pasti di sana kata ABC ya yang harus Anda ganti menjadi kami. Nah, caranya mengganti seperti ini. Replace saya menjadi kami. Ya, ini sudahnya menjadi kami adalah mahasiswa Stekom. Tanpa kita harus mengganti dari isi str-nya. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Ini hanya contoh kecil, mungkin pemanfaatnya tidak seperti contoh saya nanti di dalam dunia bekerja ya. Ya, selanjutnya ada strip text. Ini untuk menghilangkan tag-tag HTML dalam suatu string. Ini contohnya tag-tag di dalam HTML ya. Pesan di style font size 70 Stekom. Nah, misalkan diatur sih sekalian di dalam PHP-nya, di dalam variabelnya. Nah, otomatis kan stylenya itu ukuran fontnya 70 ya, sangat besar sekali. Nah, maka ketika dicetak, maka seperti ini besar. Nah, Anda ingin menampilkan suatu pesan lagi yang diambilkan dari variabel pesan.
Nah, Anda ingin mencetak stekom ini ya. Nah, ini misalkan stekom ini nanti implementasinya itu kalimat yang sangat panjang sekali. Ya, kalimat yang sangat panjang sekali. Anda ingin mencetak itu lagi. Ya, misalkan ini untuk judul. Ya, judul itu kan biasanya kan dicetak ulang-ulang ya, nanti di dalam isi artikelnya. Daripada malas menulis judulnya panjang sekali, akan saya cetak pesan aja gitu ya. Karena kan fungsi variabel kan memang seperti itu, menampung suatu nilai yang sering dicetak. Kita bisa menggunakan strip text. Ya, jadi text tag yang ada di sini div style ini akan dihapus ya oleh fungsi strip text-nya. Tidak akan dijalankan. Nah, sehingga dia dicetaknya apa adanya, kecil, sesuai default-nya. Ya, default dari HTML-nya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin nanti implementasinya juga tidak hanya div style, mungkin ada font color, kemudian jenis fontnya, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan strip text dan kemudian nama variabelnya apa. Oke, gitu ya teman-teman. Terlalu cepat nggak ini penjelasannya? Ya, karena ini saya hanya menjelaskan materi-materi sendiri. Nanti teman-teman bisa coba ya. Dan yang ke huruf K ya, kita menghapus tanda backslash dalam sebuah kalimat. Nah, misalkan ada backslash seperti ini ya. Kita menggunakan strip slash. Nah, http /stekom profile gitu misalkan. Nah, kita bisa hapus ya menggunakan strip slash. Nah, ini kalau kita tampilkan sebelum menggunakan strip slash, dia akan masih tampil garis miringnya. Tapi kalau kita sudah menggunakan strip slash, maka garis miringnya akan hilang. Nah, fungsinya untuk apa sih Pak? Ya nanti ketika teman-teman ingin membuat sebuah project web, ingin membuat sebuah tampilan, mungkin nanti menemukan di sana. Ya. str length itu untuk menghitung panjang karakter. Ini belum pernah saya coba ya di latihan-latihan sebelumnya ya. Jadi kita itu bisa menghitung jumlah karakter yang sedang ditulis. Ya. Contohnya tapi yang ditulis itu sudah saya tampung di dalam variabel str. Ya. Caranya kita menggunakan str length. Ya, str length $str. Berapa panjang karakter dari variabel str? Jadi hitung ada 41. 1 2 3 4 Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya. Sampai 41. Tanda petiknya tidak dihitung ya. Oke. Coba nanti ini ditambahkan dengan atau Anda tulis berapa gitu aja. Atau buat satu karakter. Ya, nanti tampilnya berapa. Terus Anda isi lagi berapa banyak. Dicoba satu per satu. Biar nanti ketahuan. Oh, berarti gitu cara menghitungnya. Ya, itu mengenai str length. Ya. Nah, ini nanti bisa digunakan juga ya untuk menghitung jumlah indeks ya di dalam suatu variabel array. Oke, yang sering digunakan adalah yang M ini, mengubah huruf string, huruf kapital, huruf kecil ya. Ada str to upper. Namanya aja to upper. Jadi mengubah semua huruf jadi kapital. Ya, untuk tulisannya str to upper, kemudian nama variabelnya apa. Jadi nanti hurufnya itu besar semua, meskipun yang ditulis di dalam sintaknya, di dalam codingnya itu menggunakan huruf kecil. Ya, atau str to lower, jadi dia menjadi huruf kecil semua. Kalau judul itu kan biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian di bawah Anda ingin menampilkan dengan huruf kecil saja. Nah, Anda bisa panggil nama variabel yang ada di judul itu, tapi dikasih str to lower. Ya, jadinya kecil semua. Seperti ini. Ya, tapi kalau ingin huruf depannya itu besar, ya, awal kalimatnya itu besar, nah seperti ini untuk membuka paragraf ya, Anda bisa menggunakan UC first, mengubah huruf awal kalimat jadi besar. Ya, UC first. Jadi kalimat kata pertama saja di kalimat, di setiap kalimat, ya, ataupun di bagian variabelnya ini. Nah, tapi kalau Anda ingin mengubah besar semua di setiap katanya, belajar bahasa PHP ya, belajar bahasa P-nya ini juga besar, P yang di tengah juga besar, Anda bisa menggunakan yang namanya UC word, mengubah huruf awal suku kata menjadi besar.
UC word tular str. Nih. Nah, oke, ini sering nanti digunakan. Nah, oke, nanti teman-teman juga bisa di sini, misalkan saya memberikan inputan yang lebay sekali di sana, belajar bahasa PHP-nya itu ada besar kecil besar kecil. Nah, ini kalau ditampilkan apa adanya menjadi seperti itu. Ketika menggunakan str to upper menjadi besar semua, str to lower menjadi kecil semua. Ya, terus ini di kampus Stekom kita misalkan ya, ini kata yang kedua, str yang kedua. Ini saya menggunakan UC first ya. Jadi hanya kata pertama saja yang awal hurufnya dibuat besar, UC first. Kemudian ini setiap kata ya, awal hurufnya itu huruf awalnya dibuat besar, UC words. Nah, nanti dicoba-coba ya teman-teman. Pak, harus dicoba? Iya, saya katakan harus dicoba. Kenapa Pak? Karena kalau Anda mencoba itu mengingatnya lebih mudah. Tapi kalau Anda hanya baca saja itu sangat mudah sekali dilupakan. Ya, jadi silahkan nanti dicoba, dipraktekkan. Oke, yang selanjutnya ada word wrap. Ini menggulung kalimat sesuai dengan banyak karakter maksimum yang diperoleh dalam satu baris. Ya, menggulungnya. Maksudnya menggulung itu gimana? Ngasih enter secara otomatis gitu. Wrap. Ya, kalau di Word itu kan juga ada wrap. Jadi otomatis ketika bagiannya tidak muat, dia tidak ditulis bablas gitu aja. Tapi ingin dicetak turun ke bawah. Ya, ingin dicetak di bawahnya. Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer ini contohnya masih lama ya, karena ini kebetulan saya dulu membuatnya masih nama sekolah tinggi. Ya. Ya, coba nanti teman-teman ganti menjadi Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Anda ingin buat setiap barisnya itu maksimal menampung berapa karakter. Di sini saya contohkan 20 karakter maksimalnya ya. Tapi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah itu baru 14, berarti 15 dengan spasi yang belakang ya. Kok sudah turun Pak? Iya, karena kalau elektronikanya ini ditaruh di samping kanannya, dia tidak muat. Nah, jadi dia akan memisahkan berdasarkan spasi. Tidak berdasarkan pas 20 terus di enter itu tidak. Ya, jadi berdasarkan spasi. Nah, nanti coba praktekkan Anda memiliki suatu kata yang panjangnya 21, gimana hasilnya? Kira-kira gimana hasilnya? Ya. Meskipun nggak ada ya kata yang panjangnya sebanyak 21 karakter. Coba hasilnya bagaimana? Nah, kalau dua kata misalkan kata yang pertama 10 karakter, kata yang kedua 15 karakter sih nanti akan terpenggal di kata pertama dan kata kedua. Tapi satu kata itu dari awal sampai akhir terserah Anda menulis apa saja di sana yang panjangnya lebih dari 20. Atau di sini disetting menjadi yang lebih kecil, menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekol gitu aja. Apakah nanti A-nya itu diturun ke bawah atau bagaimana hasilnya, atau tetap ditampilkan sekolah. Ya, saya buat Anda menjadi penasaran biar Anda mau mempraktekannya. Ya, kata 20 ini diubah menjadi 5 atau 4 lah, atau berapa terserah teman-teman ingin mencobanya berapa. Yang penting dia bisa memotong di tengah-tengah kata pertama. Ya. Ini tidak ada yang tanyakan ya karena belum praktek dan cukup bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya ada strcmp dan strcastcmp. Ini untuk perbandingan dua buah string ya. Dua ini bukan ada n-nya. Dua buah string. Ini digunakan fungsi strcmp dan strcastcmp. Nah, bedanya apa? Kalau strcmp itu membandingkan dua buah string benar-benar sama huruf besar dan kecilnya. Kalau strcmp. Sedangkan strcastcmp dia memberlakukan huruf kecil dan huruf kapital dianggap sama. Jadi ya lebih spesifik yang strcmp ya. Itu membandingkan huruf besar kecilnya juga. Tapi kalau strcmp itu nggak peduli mau huruf besar mau huruf kecil, yang penting katanya sama, bunyinya sama. Ya. Oke, contoh di sini
Ini ya, belajar PHP. Saya tampung di variabel A. Kemudian variabel B belajar PHP. Jika str cache cmp $A dan B membandingkan keduanya itu, jika keduanya itu sama ya, ingat ya, str cache cmp berarti besar kecilnya huruf tidak berpengaruh. Ya. Sama dengan 0, sama dengan sama, equal itu sama dengan B. A itu sama dengan B. Tapi kalau dia tidak 0 ya, maka dia akan tampil tidak sama dengan B, atau A itu tidak sama dengan B. Ya, tampilnya seperti ini. Belajar PHP sama dengan belajar PHP. Maksudnya huruf besar kecilnya itu dia tidak akan diseleksi ya, karena kita menggunakan str cache cmp. Coba kalau nanti str cmp teman-teman praktekkan. Ini juga bisa dimanfaatkan jika teman-teman ingin membuat suatu form login yang aman ya, ataupun yang mudah lah istilahnya. Jadi besar kecilnya huruf itu tidak berpengaruh. Kadang kan ada ya yang huruf besar kecil itu berpengaruh, kadang juga ada yang huruf besar kecil itu tidak berpengaruh. 0 di sini maksudnya tidak memiliki perbedaan ya, atau alias sama, A dan B itu sama, tidak memiliki perbedaan. Oke ya teman-teman. Dan yang terakhir ada date. Ini untuk menyatakan waktu. Nanti sering juga digunakan. Di dalamnya dapat disimpan format string yang menunjukkan tanggal maupun waktu. Ya, jadi ada D besar. Ini nilai-nilai yang teman-teman juga harus hafal ya. D besar itu untuk nama hari yang dinyatakan dengan 3 huruf pertama. Misalkan free gitu ya. Saturday berarti SAT. Wednesday berarti WED gitu. Itu huruf besar D. Tapi kalau huruf D kecil ini tanggal hari dalam setiap bulannya. Dan di sana ada 01, 02, 03. Nah, jadi jangan D itu untuk nama harinya. D besar berarti 3 hari, kalau D kecil full hari. Tidak ya. D besar untuk 3 huruf pertama, sedangkan kalau D kecil untuk angka. Tapi angkanya ada nolnya. Kalau tidak ada nolnya, misalkan 1, 2, 3 gitu ya, tidak 01, 02, 03, nah kita menggunakan J. Berbeda ya, D dan J. Nah ini agak sulit untuk mengingatnya juga ya. Kenapa sih kok dibuat seperti itu? Nah, karena kita di sini juga untuk pengikut ya, jadi kita ya harus mematuhi peraturannya. Kan enak sebenarnya kalau D besar itu untuk angka yang ada nolnya, D kecil untuk angka yang tidak ada nolnya. Enak gitu ya menurut kita orang Indonesia. Tapi ini yang menciptakan kan bukan orang Indonesia ya. Jadi ya mungkin di sana memiliki kode tersendiri. Mungkin ini juga singkatan-singkatan ya dari bahasa Inggris ataupun bahasa mereka. Sedangkan F, nama bulan dalam format lengkap. Misalkan Januari, Februari, ya, F besar. Kalau M besar itu disingkat. Jan, Feb, Mar, Jun, Jul, gitu ya, 3 huruf pertama. Kalau M kecil, nomor bulan setiap tahun. Nah, jadi M besar namanya 3 digit, M kecil bulan dalam setahun, tapi ada kosongnya, 01, 02, 03. Kalau tidak ada ingin kosongnya, pakainya N kecil. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor bulan tanpa 0 di depan. Nah, ini sampai 12 ya berarti ya. Kok sampai 31 malah saya. Bulan kan sampai 12. Ya, itu untuk bulan. Untuk tahun sekarang. Kalau Y besar itu 4 digit, misalkan 2018 ya, 4 digit. Tapi kalau Y kecil, nah ini enak kalau Y ya. Y besar 4 digit, Y kecil 2 digit. Ya. Terus untuk H kecil ini untuk format jam ya. 12 jam 01 sampai 12, kemudian kalau H besar itu sampai 24 jam. Jadi sistemnya ada jam 13, jam 14, jam 15 ya sampai jam 23. Dan I untuk menit ya. 00 sampai 59. I menit, S-nya untuk detik, second. 00 sampai 59 juga ya, menit sama detik kan sama. Oke, contoh di sini teman-teman
ingin menampilkan Eko sekarang hari apa, coba ya. Dan fungsi ini tuh sebenarnya sudah disimpan di dalam PHP-nya, jadi kita tidak usah membuat penjelasan ataupun coding yang akan menjelaskan si date ini, tidak perlu ya. Kita tinggal panggil aja date, kemudian formatnya apa di dalam kurung. Dia menggunakan D berarti hari dalam 3 huruf pertama, Monday gitu ya. Ini menyesuaikan dengan hari saat ini atau hari komputer teman-teman. Jadi misalkan, Pak, saya sudah mencoba sekarang kok, hasilnya bukan Monday. Misalkan Anda mencobanya di hari Sabtu atau Minggu ya. Ya, berbeda-beda, tergantung Anda mencobanya itu di hari apa. Terus jamnya. Jam itu kan ada jam, menit, dan detik. Nah, kita menggunakan H, I, dan S. Ya. Dan mereka dipisahkan dengan titik 2. Atau mau dipisahkan dengan strip juga boleh. Atau garis miring. Atau terserah teman-teman mau dipisahkan dengan apa. Ya. Terus kalau tanggal, biasanya kan tanggal, bulan, dan tahun kalau di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri kan bulan, tanggal, baru tahun. Tapi di Indonesia tanggal, bulan, tahun. Tanggalnya mau ditampilkan ada nolnya enggak, nanti disesuaikan aja di sana ya. Kemudian bulannya mau dicetak full nama bulan atau tiga karakter pertama atau angka ya biasanya. Tapi kalau angka di bulan, di tanggal-tanggal awal itu biasanya nanti bingung ya, ini tuh bulan atau tanggal sih sebenarnya. Misalkan 08 07 2018, 8-nya itu bulan atau tanggal ya. Nah, ini menggunakan format Indonesia atau format US ini ya. Kalau format US berarti yang depan itu biasanya bulan, yang tengah itu baru tanggal. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu, teman-teman bisa menggunakan huruf aja untuk bulannya. Oke, mungkin kalau tanggal 12 ke atas nanti si user langsung paham. Misalkan tanggal 13 Agustus 08 13. Oh, berarti yang 8 itu bulannya, 13 ini tanggalnya. Ya, tapi kalau tanggal 12 ke bawah itu nanti bingung ya. Karena kan sama ya, bulan 10 kan juga ada, bulan 11 juga ada. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman yang bisa saya berikan pada pertemuan hari ini. Silahkan nanti dipraktekkan ya. Jika ada yang tanyakan, bisa menghubungi nanti ya ketika praktek. Misalkan ada kendala, Pak ini kok nggak sama ya, ataupun ini kok nggak bisa, kenapa ya. Nah, tapi sebelum tanya, alangkah baiknya teman-teman koreksi lagi apakah sudah benar dengan yang ada di file ini atau di pertemuan 4 ya mengenai fungsi string. Jika ada yang belum pas, nanti dicoba dulu, dicocokkan. Ya, cukup sedikit ya untuk penjelasan pada video hari ini. Karena belum mempraktekkan, mungkin belum ada yang ditanyakan. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Dendi Kurniawan. Jangan lupa presensi di Siakat dan jangan lupa memberikan menulis nama Anda di komentar video ini. Saya Dendi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.